Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Umilarasati dengan NIM 9003 dari kelas HKIA, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir mata kuliah ilmu tasawuf di bawah bimbingan Ibu Uswatun Hasanah. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa virus corona berasal dari Cina, lebih tepatnya Wuhan. Terdapat banyak versi tentang asal mula virus corona ini. Pemerintah Cina sendiri mengatakan bahwa virus corona berasal dari Wuhan, iya, tapi lebih tepatnya di pasar hewan laut. Sedangkan versi yang lain mengatakan bahwa virus corona dikembangkan di sebuah laboratorium yang berada di Wuhan yang menjadi pusat wabah. Tapi terlepas dari itu semua, di sini saya hanya akan membahas mengenai tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam tradisi sufi terdapat istilah yang cukup tepat untuk menghadapi pandemi ini. Salah satunya ada uzlah dan halwat. Uzlah sendiri berarti mengasingkan diri dan halwat berarti menyendiri. Uzlah dan halwat sangat dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran virus ini. Contoh perilaku dari uzlah dan halwat adalah menghindari diri dari keramaian sosial, seperti berada di tempat yang penuh dengan manusia, entah itu di mal, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka kita harus memiliki kesadaran untuk menerapkan social distancing. Atau bahkan, jika diperlukan, kita juga bisa melakukan yang namanya lockdown. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan ibadah dari rumah adalah contoh lain yang lebih spesifik dari uzlah dan halwat. Siapapun yang tidak mengindahkan uzlah dan halwat, walaupun mengatasnamakan keagamaan sekalipun, maka mereka adalah, maaf, orang yang dungu. Kenapa disebut dungu? Karena mereka telah melawan ilmu pengetahuan. Tentu saja sebagai umat beragama kita harus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Tapi bagi saya doa saja tidak dapat menggantikan keharusan untuk mengikuti petunjuk medis. Lantas muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah? Bagaimana nasib orang-orang yang jika tidak keluar untuk mencari nafkah, mereka tidak bisa makan, mereka akan kelaparan. Bukankah mati karena kelaparan lebih menyeramkan daripada mati karena corona ini? Ya, memang tidak bisa dipungkiri kesejahteraan di Indonesia belum merata. Tapi bukankah kita bisa menghidupkan kembali rasa kemanusiaan yang mungkin sudah hampir mati? Seperti saling membantu, saling memberi, saling gotong royong. Seandainya pun harus keluar untuk mencari nafkah, tetaplah harus mengikuti anjuran tenaga medis seperti menggunakan masker, sering cuci tangan, jangan menyentuh bagian area wajah, dan lain-lain. Berbicara mengenai gotong royong, mengingatkan saya akan pidato Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holupis kuntul baris, buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bagian Indonesia. Sekian dan terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.